Oke, kita langsung mulai saja ya, Kak Indah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon maaf saya tidak memakai laptop. Mohon maaf karena ada kendala di WiFi. Baiklah, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul pada program Santri Mendesain. Untuk selanjutnya agar acara ini berlangsung secara hikmat dan bermanfaat untuk kita semua, marilah kita buka acara webinar kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, langsung saja ke pemateri pertama. Karena ada satu materi ya untuk hari ini. Silakan kepada Kak Agung Kurnia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Teh Hilma telah membuka acaranya ya. Eh, Baik, pada kesempatan kali ini kita masuk di materi tentang RAB ya, pengenalan cara menghitung RAB, rencana anggaran biaya. Oke. Sebelumnya kan kita sudah eh, belajar tentang gambar arsitektur, gambar struktur ya, gambar mekanikal, elektrikal gitu ya. Itu adalah bagian-bagian dari eh, komponen untuk menghitung RAB gitu ya. Jadi tanpa ada gambar itu, RAB itu eh, tidak akan bisa dibuat gitu ya. Jadi salah satu komponen terpenting untuk menghitung RAB adalah adanya eh, gambar detail tersebut ya, gambar arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal. Lalu selain itu di RAB pun kita harus ada yang namanya RKS ya, rencana spesifikasi teknis ya. Itu pun harus ada ya supaya material yang dibeli atau yang dipakai itu sesuai gitu ya dengan apa yang diharapkan. Jadi harus ada spesifikasi materialnya. Oke, kita langsung saja masuk ke presentasi ya. Ini sudah kelihatan, kalau sudah kelihatan bisa anggukan kepala Ya, teman-teman. sudah kelihatan. Sudah. Kelihatan ya. Baik. Nah, oke. Sebelumnya teman-teman ada yang udah pernah belajar tentang RAB atau menghitung RAB gitu ya, rencana anggaran biaya, misalkan mau renov rumah nih atau mau renov asramanya, teman-teman sebelumnya udah pernah eh, apa namanya bisa atau nyoba-nyoba gitu atau belum sama sekali dan nggak tahu cara menghitungnya. Di sini ada yang udah pernah menghitung. Oke, sepertinya belum ya. Baik. Eh, saya akan jelaskan ya. RAB itu apa sih RAB gitu ya, terus fungsinya untuk apa, eh, lalu cara menghitungnya tuh seperti apa. Baik, nah jadi nah, RAB atau yang disingkat rencana anggaran biaya ya, atau estimasi biaya merupakan perkiraan atau perhitungan biaya-biaya yang diperlukan untuk tiap pekerjaan dalam suatu proyek konstruksi, sehingga diperoleh biaya total yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah,
seperti itu ya. Jadi perkiraan atau perhitungan biaya-biaya yang diperlukan untuk tiap pekerjaan. Jadi nanti di dalam RAB pun eh, di breakdown ya setiap pekerjaan ya, misalkan untuk bikin dinding luasannya berapa ya, lalu harganya berapa ya, lalu ada untuk jendela, untuk atap ya. Jadi semuanya itu detail di breakdown, harga-harganya semuanya terhitung gitu ya, itu RAB. Lalu nah, rencana anggaran biaya ini dibuat sebelum ya proyek dilaksanakan. Jadi masih merupakan anggaran perkiraan ya, bukan anggaran yang sebenarnya ya, berdasarkan pelaksanaan atau actual cost, atau kalau ini kita RAP ya. Kalau yang sudah terlaksana itu RAP. Nah, kalau yang masih perencanaan itu namanya RAP. Lalu RAB ini biasanya dibuat oleh dinas atau instansi pemerintah, perencana, dan kontraktor ya. Lalu rencana anggaran biaya dihitung berdasarkan gambar-gambar rencana dan spesifikasi yang sudah ditentukan, upah tenaga kerja dan harga bahan dan alat ya. Nah, biasanya untuk yang upah tenaga kerja, harga bahan dan alat itu eh, per tahunnya dia ada kenaikan gitu ya. Dan biasanya yang mengeluarkannya itu dinas PU ya. PU dia mengeluarkan harga-harga satuan untuk RAB ini, dan setiap kota gitu ya dia harganya beda-beda. Jadi misalkan harga bahan di Bandung dan di Aceh itu kan pasti berbeda ya, dan eh, kita tidak bisa apa namanya menyamakan itu gitu ya. Misalkan harga bata di Bandung itu satu biji batanya 600 gitu, yang di Aceh mungkin jadi 700 atau 800 gitu ya. Nah, itu harus disesuaikan nanti ya ketika kita menghitung RAB di mana lokasi kita mau eh, bangun gitu ya. Lalu orang yang mengerjakan perhitungan dan pembuatan RAB disebut estimator atau quantity engineer ya, QA, atau quantity surveyor QS. Nah, itu orang yang eh, membuat RAB, estimator gitu ya, estimator atau QA atau QS. Kayak gitu. Kalau misalkan yang bikin gambar detail ya, itu gambar detail arsitektur, sipil atau ME namanya drafter gitu ya. Nah, itu drafter. Kalau untuk RAB, estimator. Kalau yang bikin 3D ada eh, 3D apa namanya? eh, ya ada namanya 3D apa ya, saya apalagi tak ini. Ya itu ya, jadi ada bagiannya 3D masing-masing. artis mungkin. 3D artis ya. Itu jadi seperti itu ya, jadi ada bagiannya masing-masing di dalam proyek kita. Oke, selanjutnya, nah eh, secara umum ini kelihatan nggak atasnya? Ya, kelihatan. Oke, secara umum ada 4 fungsi utama dari rencana anggaran biaya. Yang pertama adalah menetapkan jumlah total biaya pekerjaan yang menjelaskan masing-masing item pekerjaan yang akan dilakukan. Ya. Jadi yang saya bilang tadi itu setiap item pekerjaannya ya, untuk membuat satu bangunan itu di breakdown semua, mulai dari pembersihan lahan gitu ya, lalu pengukuran ya, lalu penggalian untuk fondasi, berapa volumenya itu di breakdown semua. Lalu yang kedua ini menetapkan daftar dan jumlah material yang dibutuhkan. Nah, nanti di RAB keluar tuh volumenya. Misalkan untuk bikin dinding panjangnya 3 meter, lalu tingginya 3 meter ya. Berapa itu si jumlah batanya yang diperlukan gitu ya. Lalu semennya berapa tuh, berapa sak, jadi pasirnya berapa kol. Nah, nanti di apa namanya keluar di RAB itu harus dihitung. Lalu yang ketiga menjadi dasar untuk penunjukan atau pemilihan kontraktor pelaksana ya. Jadi setelah RAB dibuat nanti akan kelihatan nih eh, total biayanya berapa.
Nah, sehingga itu yang bisa menentukan kira-kira kontraktornya yang cocok untuk mengerjakan ini tuh kontraktor yang seperti apa? Apakah kontraktor yang kecil gitu ya, perorangan, atau harus pakai kontraktor yang besar gitu ya, yang modalnya besar, lalu si alat-alatnya dia sudah siap, nah, seperti itu. Ya. Lalu yang keempat adalah mengetahui peralatan-peralatan apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sama halnya dengan kontraktor ya. Jadi di RAB nanti akan kelihatan juga. Misalkan kita ingin meratakan si tanah gitu ya. Kita punya lahan 1 hektar, lalu konturnya itu dia apa namanya agak curam gitu ya. Nah, lalu kita pengen ratain. Nah, kalau misalnya kita ratakannya dengan tenaga orang itu akan eh, luar biasa susah ya, memerlukan banyak orang dan waktu yang lama gitu ya. Nah, sehingga kita memerlukan alat berat ya. Nah, nanti di situ kelihatan gitu ya. Nah, karena di RAB itu kita menghitung volumenya, volume galian berapa gitu ya, lalu eh, volume urugan berapa ya, sehingga kita bisa menentukan kira-kira ini cocoknya pakai alat berat ini nih. Nah, kayak gitu. Terus si volume apa namanya volume alat beratnya tuh yang berapa gitu ya, itu bisa ditentukan setelah kita mengetahui RAB-nya. Seperti itu. Itu kurang lebih 4 fungsi untuk dari RAB ya. Oke. Lalu tujuan penyusunan atau pembuatan RAB ya, ini dibagi menjadi 3 ya. Ini ada untuk pemilik proyek, kontraktor, sama si konsultan ya. Nah, untuk pemilik proyek ini RAB dibuat sebagai alat bantu untuk menentukan biaya investasi modal yang dibutuhkan ya, owner estimate. Nah, lalu mengatur perputaran pembiayaan, cash firm, juga kelayakan ekonomi proyek ya. Jadi supaya si ownernya atau pemilik proyeknya dia tahu nih untuk bikin bangunan yang eh, apa ya saya inginkan gitu ya, yang kita inginkan tuh berapa, nah, supaya dia bisa estimasi budgetnya. Nah, seperti itu. Oke. Lalu ini bagi perencana atau konsultan ya, RAB dibuat sebagai alat bantu untuk menentukan fasilitas, akomodasi kerja, serta kelayakan suatu rancangan ya. Demikian juga secara praktis digunakan sebagai salah satu dokumen yang menjadikan acuan pada saat lelang, ya, khususnya bagi penilaian kelayakan harga penawaran dari kontraktor. Pada akhirnya RAB adalah rencana yang berguna untuk menghitung kemajuan pekerjaan. Oke. Jadi biasanya kalau misal di proyek pemerintahan ya, itu ada gambar DED, lalu ada dokumen RAB gitu ya, untuk keperluan lelang. Karena kan untuk di lelang itu eh, siapa yang paling rendah si penawarannya dia akan menang gitu ya, dengan si kualifikasi perusahaannya yang memenuhi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini syarat untuk lelang juga perlu ya si RAB ini. Lalu ini bagi kontraktor ya, fungsi RAB dibuat yang paling utama adalah sebagai estimasi harga guna kepentingan penawaran pada suatu pelelangan ya. Jadi si kontraktor pun dia menghitung RAB juga, menghitung RAB ya ketika gambarnya sudah ada, dia hitung ulang lagi tuh. Jadi ada perhitungan dari konsultan ya, ada perhitungan dari RAB. Nah, sorry, dari kontraktor ya, perhitungan dari kontraktor. Kalau kontraktor untuk pelaksanaannya nanti. Lalu selanjutnya adalah proses konstruksi. RAB berguna dan sangat penting bagi pengendalian proyek ya. Jadi di RAB itu selain kita menghitung volume harga gitu ya, kita pun bisa
mengeluarkan time schedule-nya atau kita biasa sebut dengan kurva S gitu ya. Jadi tahap-tahap pelaksanaan pembangunan itu bisa dihitung dari item pekerjaan yang ada di RAB gitu ya. Karena kan di RAB itu item pekerjaannya detail tuh, ada mulai dari pembersihan lahan, ada penggalian untuk fondasi ya, ada untuk pekerjaan apa namanya pengecoran fondasi gitu ya. Itu detail tuh. Sehingga memungkinkan untuk kita bikin eh, time schedule-nya, waktu pelaksanaannya tuh eh, berapa lama gitu ya. Terus cash flow bisa dihitung juga di situ. Misalkan per bulannya ya, misalkan si bangunannya itu dibangun selama 4 bulan ya. Lalu per bulannya tuh kita harus memerlukan budget berapa gitu ya. Nah, di situ bisa kelihatan tuh. Nah, jadi kita bisa ngatur cash flow ya. Misalkan per bulan itu 100 juta gitu ya. Nah, nilai proyeknya misalkan 500 juta. Per bulan 100 juta. Bulan satu 100, 2 100, 3 100. Nah, sisanya bisa di bulan terakhir kayak gitu. Oke. Lalu nah, data yang diperlukan dalam pembuatan RAB ini salah satunya adalah gambar kerja bangunan yang ingin dibangun secara detail dan lengkap ya. Yang eh, tadi saya sudah sampaikan juga, jadi gambar arsitektur, gambar eh, sipil ya, struktur, gambar mekanikal, elektrikal itu harus lengkap supaya menghitung RAB lebih enak gitu ya untuk menentukan volumenya. Lalu rencana kerja dan persyaratan spesifikasi teknis pekerjaan. Nah, ini spesifikasi teknis pun penting ya supaya kita bisa menentukan jenis material yang dipakainya dan kualitasnya seperti apa gitu ya. Misalkan untuk em, lantai lantai keramiknya nih. Nah, si lantai keramiknya itu mau pakai yang grade A, grade B, grade C gitu ya. Nah, itu harus ada spesifikasi teknisnya sehingga kita bisa menentukan untuk apa namanya si item bahannya dan berpengaruh ke harganya seperti itu ya. Lalu nilai volume pekerjaan setiap item pekerjaan yang akan dibangun. Nah, volume ini bisa dilihat atau dikeluarkan di eh, gambar kerja ini, gambar kerja yang detail ya. Jadi di gambar arsitektur itu kalau dia ada ukurannya ya, dimensi gitu ya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, nah, nanti bisa menghitung si volumenya dari situ. Nah, nanti kita bahas cara untuk menghitung volume apa namanya beberapa item di RAB. Oke. Lalu daftar analisa satuan upah dan material ya bahan bangunan yang akan dipakai untuk membangun gedung bertingkat atau bangunan yang lain gitu ya. Untuk hal ini Anda harus menyesuaikan nilai upah dan harga material di sekitar lokasi pekerjaan ya yang sedang dibangun. Oke, jadi ya setiap kota itu kan berbeda ya harganya. Itu harus menyesuaikan dengan harga di kota tersebut. Kita bisa survei harga secara personal gitu, secara mandiri. Misalkan kita survei harga di material terdekat ya. Nah, ada 4 material misalkan yang kita survei, kita bandingkan gitu ya harga-harganya, kita ambil yang rata-rata harganya, nah, kita masukkan ke dalam RAB. Nah, bisa dengan seperti itu ya, atau bisa juga kita ngambil data uh, dari dinas gitu ya, harga patokan harga uh, di kota tersebut ya. Biasanya dinas itu mengeluarkan patokan untuk si harga-harganya gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman perlu ya bisa nyari di
apa namanya di internet itu sudah ada sebetulnya ya. Kalau misalnya kita mau nyari itu ada harga upah, harga bahan gitu ya, itu ada. Tapi kalau misalnya teman-teman masih ada yang belum dapat nih, ya bisa langsung survei sendiri gitu ya, supaya ketahuan harga realnya di lapangan tuh berapa, karena kadang harga dari dinas pun ada yang berbeda gitu ya. Karena kalau dari dinas kan dia ngambil rata-rata ya, kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah urutan perhitungan RAB ya. Ini ada 9 poin. Yang pertama adalah membuat gambar kerja bangunan. Jadi yang pertama adalah bikin gambar kerjanya. Lalu yang kedua membuat spesifikasi bahan atau syarat kerja ya, spesifikasi teknis ya. Lalu yang ketiga membuat rincian daftar pekerjaan. Nah, jadi sebetulnya dari gambar ini, gambar kerja itu udah kelihatan sih apa saja eh, pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan, kayak gitu ya. Misalkan eh, ini kita perlu untuk menggali pondasi Strauss gitu ya. Lalu ada ya pengecoran dengan menggunakan ready mix gitu ya. Nanti itu di breakdown di sini ya, di RAB itu di breakdown. Lalu menghitung volume per item pekerjaan ya. Nah, ini volume yang tadi dari gambar kerja juga. Jadi setelah bikin rincian pekerjaannya apa saja gitu ya, baru kita hitung volumenya. Habis volume ini mencari daftar harga bahan dan upah ya. Lalu menghitung analisa harga satuan per item pekerjaan ya. Lalu mengalihkan volume dan analisa harga satuan pekerjaan. Selanjutnya membuat jumlah harga RAB ya, jumlah harga total gitu ya, kemudian lalu menambahkan dengan jasa pemborongan dan PPN 10%. Ini biasanya untuk di proyek pemerintahan ya. Jadi ada harus ditambahkan PPN 10%. Kayak gitu. Kalau misalnya untuk pribadi, untuk rumah tinggal itu harus ya. Oke. Seperti itu. Itu adalah urutan perhitungan untuk membuat RAB. Oke. Nah, untuk yang poin 5, poin 6 ya, ini sebetulnya sudah ada template-nya. Ya, itu tadi dari bisa dari PU gitu ya, kita cari atau kita tambahkan eh, secara mandiri. Lalu analisanya pun ini sebetulnya sudah ada standar analisa ya, standar analisa RAB ya, SNI-nya sudah ada. Nah, jadi tinggal kita pakai saja. Nah, kalau kita menghitungnya di Excel, ini otomatis akan terkoneksi atau terlink gitu ya. Si tabel-tabelnya tuh ke link, misalkan eh, harganya, harga bahan segini, harga upah segini, analisanya ya masuk ke analisa, dia langsung connect ke harga bahan, harga upah. Kalau misalkan harga upahnya dia diubah gitu ya, nah nanti akan merubah si harga di analisa juga. Oke, nanti kita lihat si RAB-nya langsung ya. Oke. Lalu satuan untuk volume pekerjaan ya, itu nanti ada macam-macam nih. Ini M3 itu meter kubik ya untuk pasangan batu belah, galian, urugan tanah gitu ya, dan lainnya gitu ya, meter kubik. Jadi yang memerlukan panjang, lebar sama tingginya. Nah, salah satunya adalah ini ya, pasangan batu belah, galian, urugan tanah gitu ya. Lalu beton. Nah, beton kan itu harus dihitung meter kubik gitu ya. Nah, lalu ada satuan meter persegi. Nah, ini untuk pemasangan lantai keramik, plafon, pengecatan dan lain sebagainya. Nah, jadi meter persegi biasanya untuk yang apa namanya, bagian-bagian seperti ya, lantai, plafon seperti itu. Itu hitungannya meter persegi. Lalu ada meter lari ya.
Ini untuk pemasangan bopleng, instalasi air bersih gitu ya. Biasanya kan instalasi air bersih kita memerlukan pipa. Nah, pipanya itu dihitung meter lari. Lalu kilo ya untuk pekerjaan besi beton, angkur dan lain sebagainya. Nah, untuk besi biasanya kita apa namanya? Satuannya menggunakan kilo ya. Jadi bukan batang. Kalau di RAB itu menggunakan kilo. Kalau batang itu untuk nanti kebutuhan materialnya, hitungan kebutuhan material. Kalau untuk RAB ya, anggaran biaya, si besi ini dihitung dalam kilo, gitu ya. Jadi nanti dihitung lagi satu batang besi diameter 8 ya, itu satu batangnya berapa kilo ya. Nanti dibagi dengan harganya per batang dan nanti dikalikan dengan si volume dari pekerjaannya kayak gitu ya. Ini nanti saya jelaskan juga cara untuk menghitung eh, apa volume pembesian ya dengan menggunakan kilo ini. Lalu ada juga item atau satuan pekerjaan buah ya. Ini salah satunya adalah kunci tanam, titik lampu itu biasanya dia dengan eh, satuannya adalah buah ya. Lalu ada LS ya atau lamsam ya. Ini biasanya kalau perkiraan apa namanya harga ya. Jadi tidak ada dalam satuan pekerjaan. Biasanya ini untuk pekerjaan kalau lamsam ya. Misalkan pembuatan bedeng ya, pembuatan bedeng itu satuannya LS harganya berapa. Jadi tidak di breakdown untuk pembuatan bedeng. Kalau bedeng itu kan ada apa namanya ada kayu kaso gitu ya, ada triplek ya, ada atapnya bisa dari seng gitu ya. Nah itu bisa kita lamsam aja misalkan untuk bikin satu bedeng ukuran 3 meter kali 3 meter adalah 1 juta gitu ya. Nah itu bisa dengan cara seperti itu juga. Jadi untuk item-item yang tidak ada analisa eh, harganya ya atau harga bahannya bisa menggunakan lamsam ini. Nanti kita lihat contoh-contoh yang lamsam itu seperti apa gitu ya. Lalu nama item satuan pekerjaan ya. Nah ini salah satu item-item di RAB. Ini ada pekerjaan persiapan ya. Nah, pekerjaan persiapan ini nanti dipecah lagi, dirinci lagi. Ini ada apa aja nih pekerjaan persiapan? Contohnya adalah pembersihan lahan ya. Lalu ada pembuatan baupleng ya. Lalu itu penyediaan air bersih ya, lalu listrik, lalu bedeng ya, ini masuk ke pekerjaan persiapan. Lalu pekerjaan galian tanah, nah, ini galian tanah ada lagi rinciannya galian tanah untuk pondasi, untuk slope gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu ada pekerjaan pondasi, pekerjaan pondasi pun direktur lagi ada pekerjaan pemesian ya, ada untuk pengecoran, ada untuk kisting, seperti itu. Oh, lalu ada pekerjaan beton. Nah, ini ada yang dimasukkan langsung ya, pekerjaan beton ini ke pondasi, ada juga yang terpisah. Nah, kalau yang terpisah berarti ini untuk pekerjaan beton di luar dari pondasi. Salah satunya adalah untuk kolom gitu ya, pekerjaan beton kolom, lalu untuk ring baloknya gitu ya. Kalau misalkan atapnya dia didak, berarti masuknya ke pekerjaan beton ini. Lalu ada pekerjaan dinding, pekerjaan kusen, pekerjaan daun pintu dan jendela, pekerjaan atap, plafon, pekerjaan lantai, saniter, instalasi listrik, pekerjaan instalasi air, pekerjaan finishing, dan pekerjaan taman. Ya. Jadi eh, apa namanya rincian item satuan pekerjaan di RAB. Kurang lebih seperti ini garis besarnya gitu ya. Nanti kita lihat breakdownnya. Oke.
Lalu ini adalah contoh format RAB ya. Ini ada pekerjaannya, lokasinya, lalu tahun anggarannya berapa supaya kita tahu oh ini tuh RAB tahun 2023. Nah, gitu ya. Supaya harganya pun kita aware gitu ya. Ini kelihatan. Nah, ini si apa namanya kolomnya ini ada nomor, ada uraian pekerjaan ya, ada kode. Kode ini biasanya untuk eh, kode yang ada di analisa eh, PU ya atau Bina Marga. Biasanya dia punya kode, nah, kodenya dimasukkan. Lalu ada satuan ya, satuan yang tadi itu. Nah, ini meter lari, ini contohnya ball tank ya, pengukuran ini meter lari, meter lari. Nah, lalu sumber daya air ini di lamsam ya, lamsam satu, volumenya satu. Ini bisa harga satuan by owner, ya, si pemilik, atau kita juga bisa memasukkan harganya sesuai estimasi kita. Misalkan untuk sumber daya air, ini bayar selama 2 bulan adalah 500.000 gitu ya, nah, bisa dimasukkan. Lalu ada listrik, ini lamsam juga. Nah, untuk listrik misalkan 3 bulan itu 400.000 kita masukkan kayak gitu. Lalu mobilisasi dan demobilisasi, ini lamsam juga nih. Misalkan kita perlu alat alat apa namanya alat ngecor ya itu molen yang pakai solar gitu ya. Nah itu berapa tuh harga untuk angkutnya ke lokasi kita, terus harga sewanya nanti ada lagi gitu ya untuk sewa alat. Ini mobilisasi dan demobilisasi. Salah satunya itu. Atau misalkan untuk mobilisasi si material nih, kita masukkan ke sini bisa juga setiap kita beli material itu bisa dikasih upah ke supirnya berapa gitu ya. Misalkan 50.000 setiap pengiriman. Nah, ini bisa dikalkulasikan di sini. Estimasikan gitu ya. Lalu ini ada item pekerjaan bongkaran. Nah, ini kalau proyeknya adalah renovasi, jadi ada bongkaran gitu ya. Kalau misalkan dia ngebangun dari awal, itu bongkaran tidak diperlukan. Jadi langsung aja kerjaan persiapan, pekerjaan tanah. Ya. Oke, jadi kurang lebih eh, format RAB seperti ini ya. Ada nomor, ada uraian pekerjaan ya. Ada kode, ada satuan, volume, harga satuan, dan jumlah harga. Nah, nanti jumlah harga ini kan didapat dari volume kali harga satuan. Nah, harga satuan ini nanti didapat di analisa ya. Nah, analisanya didapat dari harga bahan dan upah gitu ya. Jadi dia saling terkoneksi. Oke. Kita bisa lihat di ini ya, sheet yang ini di bawah nih, ada rekap ya, ada RAB, rekap analisa cipta karya, rekap analisa bina marga, analisa panel, analisa kusen, backup volume, rekap analisa MEP dan sebagainya. Ini kalau misalkan teman-teman perlu RAB ini boleh juga. Cuman ini RAB-nya saya lupa lagi apakah yang terbaru harganya atau yang masih lama gitu ya. Oke, lanjut. Ini salah satu contoh untuk menghitung volume pekerjaan galian tanah ya. Nah, misalkan kita punya gambar seperti ini nih. Contoh ini panjangnya 100 meter ya, yang mau kita gali panjangnya 100 meter, tinggi galian 80 cm, lebar galian 50 cm. Oke, nah untuk volume galian, ini rumus hitungannya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi 100 ini kali 0,5 kali 0,8 gitu ya. Nah, jadi kita harus samakan dulu satuannya ya. Ini kan
100 itu dalam meter ya. Berarti tinggi galiannya pun sama lebar galian harus ke dalam meter kan dulu nih. 80 cm harus ke dalam meter. Jadi 100 kali 0,5 kali 0,8 sama dengan 40 meter kubik. Nah, itu adalah volume untuk galian tanah ya. Nah, lalu nanti di RAB-nya ya untuk anggarannya si volume ini dikalikan dengan si upah kerjanya ya. Supaya tidak bingung biasanya tukang itu apa namanya? Ada yang harga borongan, ada harga yang harian ya. Nanti kita bisa pakai harga yang borongan untuk tukang itu. Jadi misalkan borongan 1 meter kubik itu dia berapa tuh? Misalkan 500.000 tuh 1 meter kubik, tinggal dikalikan 40 meter kubik, berapa jadinya? Seperti itu. Oke, ini masih galian ya. Ini contohnya panjang 100 meter, lebar bawah 50 cm, lebar atas 60, tingginya 60 cm. Nah, ini seperti ini untuk yang menghitung yang trapesium. Lebar atas tambah lebar bawah dibagi 2 kali tinggi kali panjang ya. Jadi 0,6 tambah 0,5 bagi 2 kali 0,6 ya. Ini tingginya kali 100 meter ya. Nah, didapatlah 33 meter kubik. Seperti itu. Ini masih galian tanah. Nah, lalu untuk pondasi batu kali nih. Ini meter kubik juga biasanya kalau untuk pondasi batu kali ya. Kalau tadi kan galian ya, sekarang kita taruh si pondasi batu kali, kita pasang pondasi batu kali. Ini berapa sih kita perlunya? Berapa kubik gitu ya? Nah, ini contohnya tinggi atas adalah 25 ya. Tinggi atas 25, tinggi atas 25 sorry, lebar atas 25, lebar bawah 50 cm, tingginya 60 cm. Panjang pondasinya adalah 10 meter ya. Nah, jadi cara menghitungnya adalah 0,5 tambah 0 sorry 0,25 tambah 0,5 dibagi 2 ya kali 0,6 kali 1 sama dengan 0,225 meter kubik ya. Ini untuk satu satu meter ya. Untuk 1 meternya dia memerlukan 0,225 eh, meter kubik. Lalu kalau misalnya panjangnya 10 meter, ya ini tinggal dikalikan saja 10, 0,225 dikali 10. Jadi hasilnya 2,25 meter kubik. Itu untuk kebutuhan si batu kalinya, gitu ya, untuk fondasi. Jadi tinggal kita pesan ke material dengan kebutuhan segini. Ya. Oke. Lalu setelah fondasi ini ada menghitung volume pekerjaan pasangan bata merah ya, atau bisa bata hebel juga ya. Nah, volume pekerjaan pasangan dinding sama dengan luas pasangan dinding dikurangi luas kusen pintu dan jendela. Nah, jadi kita harus apa namanya, tahu dulu tuh di dinding itu ada berapa kusen dan berapa jendela dan volumenya berapa ukurannya gitu ya. Misalkan ini si luas pasangan dinding atau panjangnya adalah 111 meter gitu ya, dikali tingginya ya. Jadi panjang dikali tinggi. Nah, 111 dikali 3 sama dengan 333 meter persegi ya. Lalu luas kusen pintu ini 6 meter kali 2 meter sama dengan 12 meter persegi. Nah, lalu luas kusen jendela ini contoh adalah 7,3 kali 1,8 sama dengan 13,14 meter persegi. Ini dijumlahkan ya luas kusen pintu dan kusen jendela 25 meter persegi. Nah, volume pasangan dindingnya jadi 333 ini dikurangi volume pintu dan jendela gitu ya. Nah, seperti itu.
Bentar ya. Nah, seperti itu. Itu contoh untuk menghitung volume dinding. Contoh lain saya langsung ke gambar ya. Ini kelihatan gambarnya? Kelihatan ya. Nah, jadi misalkan, Belum, belum. belum kelihatan. Belum. Oke, kelihatan ini. Ya, udah. Nah, misalkan kita punya dinas seperti ini nih. Oke, ini kelihatan nih si dimensinya. Ini ada 2 meter, 3 meter, 38, 32. Nah, ini dijumlahkan gitu ya, panjangnya berapa ya, ditambah-tambah. Ini ditambah-tambah nih. Lalu panjang si dindingnya dikurangi dengan bukaan ini nih, bukaan jendela gitu ya. Berapa? Sehingga didapatkan yang tadi. Itu salah satu contohnya. Oke, jadi gambarnya memang perlu detail seperti ini ya. Jadi ada ukuran-ukurannya, gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Poin. Oke, ini udah kelihatan? Balik lagi ke PowerPoint ya. Oke, Ya, ya, udah kelihatan. betul. Ini kembali ke PowerPoint. Jadi seperti ini. Ini untuk menghitung volume pasangan bata ya. Nanti si bata merah ini pun kita bisa hitung berapa jumlahnya ya, kebutuhannya, berapa buah yang harus kita perlukan gitu ya. Nah, kalau bata merah ini 1 meter perseginya kurang lebih berapa? 80 gitu ya. 80 atau 60 ya, saya lupa lagi. Nanti teman-teman bisa cek ya. Jadi kebutuhan bata merah per meter persegi itu eh, berapa buah gitu ya untuk bata merah. Untuk bata hebel beda lagi ya, kebutuhan per meternya berapa. Nanti tinggal dikalikan saja. Jadi 307 ini dikali eh, jumlah 1 meter untuk bata merah itu berapa. Kayak gitu. Misalkan 80 gitu ya, 80 buah. Ya, tinggal dikalikan. Didapatlah berapa ribu buah tuh si bata yang kita perlukan untuk bikin itu dinding. Nah, lalu ini menghitung volume pekerjaan plesteran ya, tebal 2 cm, ada juga yang tebal 1,5 gitu ya, biasanya 2 cm. Nah, untuk menghitung pekerjaan plesteran ini adalah volume pekerjaan plesteran sama dengan 2 kali luas pasangan dinding ya. Nah, karena kan kita perlu plester dinding dalam dan dinding luar gitu ya, ada 2 sisi itu si dinding itu yang harus diplester. Nah, ini tinggal dikali 2 aja. Jadi volume dinding ya tinggal dikali 2, dapatlah 615,72 meter persegi gitu ya. Ini tebal pelasarannya 2 cm. Kalau tebal dinding ini kan standarnya dia sekitar 15 cm ya. Oh, sorry, kalau batanya saja itu 12 cm. Tebal batanya 12 cm ya. Tebal bata 12 cm. Lalu kalau di gambar itu jadi 15 cm ya. Gambar dinding jadi 15 cm karena ada pelasaran kiri kanan atau dalam dan luar. Nah, ditambah dengan aciannya, acian dalam dan luar, ya, sehingga di gambar eh, arsitektur ya itu dinding itu ketebalannya 12 cm. Lalu menghitung volume pekerjaan acian semen. Nah, untuk acian semen itu volumenya dia sama dengan plesteran gitu ya, volumenya sama 615,72 karena dia perlu luar dan dalam juga. Ini satuannya meter persegi. Oke. Lalu menghitung volume pekerjaan pasangan keramik dinding kamar mandi. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan keliling kamar mandi ya kali tinggi pasangan. Nah, misalkan kelilingnya adalah 6 meter ya.
Kelilingnya adalah 6 meter nih, panjang dari si eh, dinding kamar mandinya, panjang kelilingnya. Nah, dikali 2 meter itu untuk ketinggiannya. Sebenarnya 12 meter persegi kan ya. Nah, ini dikurangi pintu ya, pintu dan bak mandi ya. Ini 0,6 kali 2 tambah 0,4 kali 0,7. Anggaplah ini untuk apa namanya, bak mandi ini pintu ya. Sama dengan 2,18. Nah, jadi 12 meter persegi dikurangi 2,18 sama dengan 9,82 meter persegi. Itu untuk kebutuhan eh, keramik dinding kamar mandi. Nah, jadi nanti kita bisa beli keramiknya ini 10 box gitu ya, dibulatkan ke atas. Nah, kalau misalnya ada 2 kamar mandi, contohnya seperti ini, berarti tinggal dikali 2 aja ya. Sehingga diperlukannya adalah 19,64 meter persegi. Ini kalau misalkan ada 2 kamar mandi, kalau misalkan 1 kamar mandi ya cukup seperti ini. Ini ukuran eh, panjang si kamar mandi adalah 1,5 kali 1,5 meter gitu ya. Ini si luasan kamar mandinya. 1,5 kali 1,5 meter. Nah, kelilingnya kan jadi 6 meter ya. Kali tinggi keramiknya berapa. Seperti itu untuk menghitung keramik dinding ya kamar mandi. Nah, ini untuk menghitung pasangan keramik dinding dapur nih contohnya. Ini adalah panjang kali tinggi ya. Contoh panjang pasangannya adalah 6 meter lari nih. Dua sisi tinggi pasangan 2 meter. Jadi volume pasangan dinding keramik dapur adalah 12 meter lari gitu ya. Ini biasanya kalau di kitchen set kan ya, itu ada di atas mejanya itu kan ada dindingnya. Jadi tinggal kita hitung saja berapa panjangnya, tingginya mau berapa. Tinggal dikali. Sama sebetulnya sama dengan ini ya, dengan cara menghitung dinding kamar mandi itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Lalu kalau misalkan untuk lantai, ya, keramik lantai, itu tinggal kita hitung panjang kali lebarnya saja. Kalau ini kan eh, panjang kali tinggi gitu ya. Kalau lantai, ya, lantai keramiknya itu panjang kali lebar. Nah, kalau misalkan gambarnya, sorry, ini kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Ya, oke. Nah, kalau misalkan gambarnya seperti ini kan dia tidak apa ya, tidak persegi, tidak persis persegi gitu ya, ada yang miringnya gitu ya. Nah, kita harus menghitungnya bisa dengan perbagian seperti ini gitu ya. Nah, misalkan yang 3,8 dikali berapa dulu nih? Dikali 8 gitu ya, 8,7. Jadi bisa menghitungnya perbagian seperti ini. Ini berapa meter persegi, lalu ditambah dengan ini, ditambah dengan pointer saya kelihatan nggak? Pindah si Lihat. mouse-nya Kelihatan. kelihatan ya. Nah, Kelihatan. jadi bisa dengan cara seperti itu ya, per bagian gini, atau kita bisa dengan bantuan software AutoCAD atau SketchUp ya. Nah, nanti kan kita akan belajar SketchUp tuh, gambar SketchUp. Nah, kita bisa hitung tuh, langsung kita klik bidangnya, lalu akan keluar volumenya tuh berapa meter persegi gitu ya. Itu jadi sangat cepat gitu ya menghitungnya dibanding dengan kita harus satu-satu hitung ini berapa luasannya, ini berapa gitu ya. Itu agak lama. Dengan kemudahan teknologi itu bisa lebih cepat ya menghitung volume menggunakan SketchUp ya, menghitung volume lantai, volume dinding ya, plafon. Nah, itu lebih enak nanti pakai uh, software SketchUp dan itu udah presisi saya kira. Jadi tidak terlalu apa namanya melenceng jauh enggak, sudah cukup presisi. Oke, seperti itu ya. Itu salah satu contoh untuk menghitung volume. Lalu untuk menghitung volume kolom slot dan balok, ya, ini volume struktur ya.
Contohnya ini anggaplah ini balok ya. Baloknya dia punya lebar 0,15 m atau 15 cm, lalu tingginya 20 cm ya, lalu panjangnya 33,33 meter ya, meter lari ya. Lalu ini menggunakan besi tulangan ya, 4 diameter 10 ya. Jadi ada 4 biji eh, besi ya, besi tulangan 4 biji, ini diameternya 10. Itu 2, 3, 4 diameternya ini ke diameter 10. Lalu besi sengkang atau cincinnya dia pakai diameter 8 ya, jaraknya per 20 cm. Nah, ini harus dihitung nih, kita hitung kebutuhan untuk si betonnya berapa kubik, lalu untuk pembesiannya dia berapa kilo, dan berapa batang yang harus dibelinya untuk besi ini. Ya, contohnya seperti ini. Oke, saya buat. Ya, balok stuf 15 kali 20 cm. Nah, tulangan pokoknya 4 buah diameter 10 mili ya. Besi sengkangnya diameter 8 mili. Dipasang sekitar jarak 20 cm. Panjang stufnya 33,33. Oke. Ini kita masuk ke kebutuhan besinya dulu ya. Berat besi per meter dapat dilihat pada tabel berat besi. Itu bisa dilihat dari internet ya. Itu banyak ada SNI untuk eh, 1 meter apa namanya besi diameter 10 itu berapa kilo gitu ya, atau 1 meter besi diameter 8 itu berapa kilo. Oke. Contoh berat besi diameter 8 polos ya, per meternya adalah 0,4 kilo ya. Berat besi polos diameter 10 mili per meternya adalah 0,62 kilo gitu ya. Ini untuk 1 meter ya, beratnya segini. Oke, ini volume besi tulangan pokok 4 ya, 4 buah dari diameternya 10, panjangnya 33,33. Maka kebutuhan totalnya adalah volumenya sama dengan 4 buah dikali 33,33 meter ya, sama dengan 133,32 meter lari ya. Ini kebutuhan untuk si besi tulangan diameter 10. Untuk menghitung si kebutuhan apa namanya besi per kilonya, ini tinggal dikalikan saja yang tadi ya, yang per meternya kan untuk besi polos 10 meter, sorry 10 diameter 10 itu adalah 0,62 kilo ya per meternya. Ini tinggal dikalikan 133,32 meter lari sama dengan 82 kali, sorry 82,6584 kilogram gitu ya. Jadi eh, panjang totalnya dikali dengan eh, apa namanya kilonya gitu ya, kilo per meternya berapa, kilo per meter ya, seperti itu. Jika panjang besi per batangnya 11 m ya, satuan panjangnya adalah total panjangnya adalah 133,32 ya, ini tinggal dibagi aja. Nah, biasanya satu batang besi itu kan 11 meter ya. Nah, ini untuk menghitung jumlah batangnya yang diperlukan. Berapa batang besi. Jadi 133 ini dibagi 11 meter ya. Sama dengan 12,12 batang gitu ya. Atau dibulatkan menjadi 13 batang. Seperti itu. Itu untuk menghitung eh, jumlah batangnya. Nah, untuk menghitung jumlah kilonya kayak tadi ya. Jadi jumlah kilo per meter dikali dengan eh, total panjangnya berapa. Seperti itu. Ya, itu untuk besi yang diameter 10 ya. Lalu besi tulangan sengkang diameter 8 nih. Dipasang setiap jarak 20 cm. Panjang pekerjaan sloofnya ini 33,33, selimut betonnya 2,5 cm. Panjang satu buah sengkang adalah
0,1 tambah 0,15 tambah 0,1 tambah 0,15. Ini kelilingnya gitu ya. Ini si keliling ininya, apa namanya, tengkangnya atau cincin ya. Nah, jadi dihitung. Ini panjang ini nih. Sini ke sini berapa, ke sini berapa, ke sini gitu ya. Itu nanti dihitung panjangnya berapa, tinggal ditambahkan saja. Nah, didapatlah 0,6 meter lari ya. Jumlah sengkang yang dibutuhkan yaitu untuk 33 meter tuh 33,33 dibagi dengan 0,2 meter ya, sama dengan 166,65. Jadi 167 buah gitu ya. Jadi total panjangnya dibagi dengan eh, jaraknya 20 cm. Ini total panjang dibagi dengan 20 cm atau 0,2 meter. Nah, ini dapatlah 166. Nah, kita bulatkan menjadi 167 buah. Oke, itu untuk menghitung jumlah sengkangnya. Nah, jumlah total panjang sengkang ini 0,6 meter lari yang ini ya, yang ini dikali dengan 167 buah sama dengan 100,2 meter ya. Ini untuk kebutuhan si besi 8 ya. Lalu volume besi dalam kilogram ini yang tadi per meternya ya, kilo per meter 0,4 kilo per meter untuk besi 8 dikali dengan 100,2 meter lari ya. Ini yang jumlah ini nih sama dengan 40,08 kilogram. Seperti itu. Itu untuk kilogramnya. Lalu untuk jumlah kebutuhan besi dalam satuan batang ini 100,2 meter dibagi dengan 11 meter sama dengan 9,19 atau dibulatkan menjadi 10 batang. Nah, seperti itu ya. Itu salah satu contoh untuk menghitung kebutuhan uh, besi ya untuk struktur. Nah, terus nanti kita bikin rekapitulasi kebutuhan besi sloof ya ini ya. Ini diameter 8, dia 40,08 kilo ya. Kalau dalam batang ini 10 batang, kalau dalam meter 100,2 ya. Kalau eh, besi diameter 10 ya, ini dapatnya 82,65584 kilogram. Ini dalam batangnya 13 ya, 13 batang, dalam meternya 133,32 meter ya, meter. Seperti itu. Oke, itu untuk menghitung kebutuhan besi ya. Sekarang untuk menghitung kebutuhan beton ya. Ya kalau untuk volume beton ini lebar kali tinggi kali panjang saja. Jadi 0,5 kali 0,20 kali 33,3. Sama dengan 0,99 meter kubik ya. Dibulatkan menjadi 1 meter kubik. Nah, jadi kebutuhan beton yang diperlukan adalah 1 meter kubik gitu ya. Nah, seperti itu. Itu untuk kebutuhan beton ya. Kalau misalnya kita perlu menghitung kebutuhan beton untuk kolom ya atau untuk balok, cara menghitungnya sama juga. Tinggal dihitung lebar, ya lebarnya berapa, tingginya berapa, panjangnya berapa. Misalkan si kolomnya dia punya lebar 20 kali 20 gitu ya, lebar dan panjang itu 20 kali 20 kolomnya dikali tinggi 20 kali 20 kali tingginya 1 meter. 20 kali 20 jadi 0,4 meter ya dikali 1 ya jadi 0,4 meter kubik. Nah, cara untuk menghitungnya ya kurang lebih seperti itu ya, logikanya seperti itu. Jadi teman-teman bisa mencoba juga ya. Nah kalau misalkan pakai kalkulator gitu ya, hitung manual kan itu agak sedikit lama gitu ya. Nah, dengan bantuan Microsoft Excel dia lebih cepat gitu ya. Nah, untuk menghitung yang seperti ini tuh jadi lebih cepat. Tinggal kita masukkan apa namanya, lebar tinggi panjangnya, tinggal dimasukkan, nanti tinggal dikalikan gitu ya. Ini tinggal kalau misalnya dia ada banyak gitu ya, si beton seluruh 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Di sininya nanti bisa langsung di drag ke bawah gitu ya. Jadi otomatis apa namanya,
jadi hitung ya. Oke. Nah, itu salah satu contoh untuk menghitung item-item pekerjaan dalam RAB ya. Kurang lebih seperti itu. Eh, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya masuk ke RAB yang Excel ya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ini bisa dipahami atau masih bingung? Masih ngeblank. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit lagi ya untuk RAB-nya. Oke, yang file Excel-nya ini udah kelihatan belum? Excelnya kelihatan. Oke, kelihatan ya. Yap. Nah, jadi contohnya seperti ini nih. Ini contoh RAB dalam Excel. Oke, yang pertama ada rekap ya. Rekap itu adalah breakdown, non breakdown, rekapitulasi eh, harganya. Jadi total total harganya nih. Ini untuk pekerjaan persiapan berapa, bangunan rumah ya, dan sebagainya berapa. Jadi totalnya nanti kelihatan di sini. Ini rekap, lalu ada RAB. RAB ini yang per item tadi ya. Ini ada pekerjaan persiapan ya. Pekerjaan persiapan itu ada apa aja ya. Lalu pekerjaan bongkaran kalau lalu pekerjaan bangunan rumah ini ada macam-macam nih, eh, ada pekerjaan tanah, pekerjaan lantai kerja, pekerjaan struktur ya. Ini strukturnya ada lantai satu, lantai dua gitu ya. Ada pekerjaan arsitektur ya. Ini pekerjaan arsitektur ini dari dinding ya, pemasangan dinding, ada plesteran, ada acian ya. Lalu ada pekerjaan lantai, ya, lantai keramik ya, ada plafon, pengecatan, desain pintu dan jendela, elektrikal, uh, mekanikal ya, atau plumbing itu nanti dimasukkan juga. Ini ya ini pengulangan yang dari atas karena dia ada 3 lantai. Oke, nah salah satu contohnya seperti ini. Jadi nanti volumenya nih kita bisa langsung hitung di sini. Misalkan pekerjaan bowplank nih, dia punya panjangnya adalah 8 meter ya, atau 4 meter tambah 4 meter tambah 4,5 tambah 4,5. Jadi di sini langsung dihitung aja. Misalkan kita punya lahan ya, atau mau bikin bangunan itu panjangnya 5 meter, lebarnya 10 meter. Nah, untuk pekerjaan bowplank itu patok ya. Jadi nanti langsung dihitung saja 5 meter ditambah 5 meter tambah 10 ya. Jadi kelilingnya nih tambah 10 sama dengan. Oke. Nah, harga satuannya ini ada yang eh, sudah ada analisanya, ada yang belum ya. Kalau ini saya lamsam ya, per meter. Jadi lamsam itu perkiraan gitu ya. Per meternya adalah 60.000. Nah, gitu ya harga satuannya. Per meternya adalah 60.000. Saya langsung masukkan. Eh, jadi jumlah harganya adalah 30 dikali 60.000. Sebenarnya kan 1.800.000. Nah, seperti itu ya. Salah satu contoh. Lalu misalkan ini untuk pekerjaan pondasi foot flat nih. Ya, ini ada 9 titik nih. 9 titik pondasi foot flat atau cakar ayam ya. Ini keterangannya adalah cor beton side mix K250, besi beton standar SNI, bekisting multiplex 9 mili plus kayu 5/7 gitu ya. Nah, untuk si pekerjaan struktur ini ada yang dipecah lagi ya, untuk bikin pondasi foot flat ini ada yang dipecah lagi, dia menjadi pekerjaan pembesian, pekerjaan pengecoran beton, ada pekerjaan bekisting. Jadi ada 3 ya untuk bikin fondasi itu. Footplat. Pembesian, beton, sama bekisting ada 3. Nah, ada juga yang langsung seperti ini disatukan gitu ya. Ada yang langsung disatukan. Jadi harga si besi
casting dan beton itu langsung disatukan. Tapi di sini ada analisanya juga ya. Kita bisa lihat di sini analisanya. Nah, ini membuat beton struktur FC-nya 14,5 MPa K225 ya. Nah, harganya segini ya, 5 juta. Nah, 900. Terus nanti kita bisa lihat di analisanya nih, analisa beton. Sabondex beton struktur. Nah, ini analisa beton ya. Ini saya unhide. Oke. Unhide. Nah, contohnya seperti ini nih. Jadi ada juga yang langsung digabung gitu ya untuk pekerjaan struktur ini. Contohnya seperti ini. Ini pasangan bekisting untuk slope dia berapa gitu ya. Hasilnya untuk betonnya berapa, pembesiannya dengan besi polos berapa. Ini adalah analisa dari apa namanya Cipta Karya ya. Saya pakai Cipta Karya dan Bina Marga. Jadi ada yang langsung digabung juga gitu ya. Ada juga yang per item kayak tadi yang saya jelaskan. Jadi besinya dia berapa gitu ya kebutuhannya ya. Untuk si betonnya berapa gitu ya. Lalu nanti dihitung juga untuk bekistingnya. Yang bekisting tuh yang cetakannya gitu ya. Nah, ada juga yang seperti itu. Itu salah satu contoh ya untuk struktur ya, pekerjaan struktur, pekerjaan beton. Oke, lalu ada untuk yang pekerjaan dinding nih, arsitektur. Contohnya seperti ini. Oke, ini satuannya meter persegi ya, volumenya adalah, ini saya langsung hitung di sini, yaitu 3 meter tambah 3 meter tambah 3 meter, kali 1,5 itu adalah tinggi dindingnya ya. Nah, 3 ini nih, di sini kelihatan ya, 3 tambah 3 itu adalah panjangnya dikali dengan tingginya 1,5 gitu ya. Dan hasilnya 13,5. Oke. Lalu ini si harga satuannya dapat di rekap analisa Cipta Karya ya. Ini kalau mau lihat ke sini bisa CTRL tambah eh, ini ya kurung Kurawa ya. Jadi dia langsung otomatis ke sini nih. Link gitu ya untuk melihatnya. Ini pasangan bata merah tebal 1/2 1/2 bata 1 PC banding 4 pasir gitu ya harganya ya. Jadi untuk 1 meter persegi itu adalah 239.000. Oke. Lalu si rekap ini didapat dari analisa. Jadi kita pergi ke analisa CTRL. Ini kurung Kurawa ya. Ini kurung Kurawa lagi. Nah, di sini dia. Oke. Nah, pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 PC bagi 4 pasir. Nah, nanti akan kelihatan nih bahannya itu ada batu bata biasa 5 kali 10 kali 20 ya. Ini yang biasa banget nih. Bukan yang press gitu ya. Cetakan biasa. Ini eh, 70.000 ya per meternya. Kalau dalam buah ini 1.700 ya. Oke, sorry. Oke. Nah, ini nih batu bata ya. Ini 70 buah dikali 1.700. Ini kebanyakan angka nol deh. Jadi bingung. Oke. Nah, ini angka nol di belakang koma ya. Oke, ini kebanyakan tadi ya. Jadi bingung. Oke, jadi untuk kebutuhan bata merah 1 meter persegi itu 70 buah ya. 70 buah ini dengan ukuran 5 kali 10 kali 20.
Kalau yang press itu ukurannya 6 kali 12 dikali 24 ya. Kalau ini bata yang biasa ukurannya segini, itu 1 meternya 70 buah dikali dengan 1.700 ya harga per buahnya ya. Nah, sama dengan 119.000 gitu ya. Lalu semen Holcim ya, ini untuk 1 meter persegi pasangan dinding bata adalah 11,50 kilo gitu ya. Ini harga per kilonya adalah 1.500. Tinggal dikalikan. Untuk pasir pasangnya ini untuk 1 meter persegi adalah 0,04 meter kubik ya. Ini 1 kubiknya adalah 300.000, jadi 12.000. Jumlahnya untuk material ya, bahan itu 149.150. Nah, ini tinggal hitung untuk tenaganya. Kerjanya ini berapa nih? Analisa ininya ya. Volumenya nih, volume kerjanya untuk pekerja 0,3 per orang ya. Ya, dikali satu orangnya 1 hari 157.000 ya, didapatkan 47.000. Ini tuh untuk 1 meter ya, 1 meter persegi ya, upah pekerja itu 47.000 ya untuk 1 meter persegi. Lalu ada tukang batu, ada kepala tukang, ada mandor gitu ya, didapatlah untuk 1 meter persegi pasangan dinding bata merah itu 68.000 ya. Jadi bahannya 149, eh, eh, apa upah tukangnya 68.000 per meter persegi. Nah, untuk ininya, ini analisa koefisiennya itu udah ada SNI-nya gitu ya. Jadi kita nggak harus susah-susah menghitung ini gitu ya. Si koefisien ini nih pekerja tuh berapa ininya OH-nya ya, orang per harinya ya. Berapa sih koefisiennya. Ini sudah ada di SNI-nya. Tinggal paling kalau mau kita ubah sih harganya saja. Jadi harga ini kita sesuaikan dengan eh, kota kita gitu atau kota proyeknya di mana gitu ya. Seperti itu. Ini salah satu contoh analisanya. Jadi untuk analisa ini nih biasanya sudah ada standarnya, sudah ada SNI-nya. Jadi kita nggak harus ubah ubah ininya, harus diubah. Tinggal diubah harganya saja, menyesuaikan. Nah, oke, misalkan ini nih pasir pasang nih, pasir pasang kita lihat harganya di bahan ya. Kalau di sini pasir pasang per kubiknya 300.000 ya. Misalkan kita mau ganti nih, nah ini masuk ke harga bahan baku. Nah, pasir pasangnya 300.000 per meter kubik. Kalau misalkan kita ganti jadi 250, oke, nanti dia akan berpengaruh ke sini juga. Yang tadi ya rekap analisa. Nah, akan berpengaruh ke sini. Karena dia langsung otomatis gitu ya. Nah, 233. Nah, ini kan jadi 250 tuh otomatis berubah karena dia ngeling. Nah, memang enaknya untuk membuat RAB ini kita bikinnya ngeling gitu ya, supaya ketika ada perubahan harga atau em, upah gitu ya, harga bahan dan upah, dia langsung otomatis berubah si ininya, ke analisa, ke rekap dan RAB. Seperti itu ya, teman-teman ya, itu untuk analisa kerjaan. Nah, ini ditambah dengan keuntungan 10% untuk kontraktor. Biasanya ini untuk em, apa namanya project pemerintahan ya. Jadi ada fee untuk kontraktor ya. Lalu nanti ditambahkan PPN di akhir ya, di rekap bisa ditambahkan PPN. Nah, kadang eh, ditambahkan di sininya juga gitu ya per item analisa. Ada juga yang seperti itu. Oke, sampai situ dulu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Takutnya ngebul ya kalau terlalu banyak. Sampai situ dulu aja. Oke ya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Yang penting cara berpikirnya seperti ini untuk menghitung RAB. Cara kerjanya tuh kayak gitu. Ya, ya, ya.
Ya, Oke, gimana? Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Silahkan yang mau ditanyakan boleh di kolom chat ataupun bisa langsung. Gimana teman-teman? Atau saya dulu yang nanya boleh Kang Agus? boleh silahkan. Itu RAB itu yang apa? Membuatnya itu kita sendiri gitu atau misalkan kita mempercayakan RAB tersebut ke siapa gitu. Kita menerima jadi atau seperti apa gitu. Apakah RAB tersebut ada standarisasi sendiri gitu. Oh, ini RAB yang menurut apa yang kemarin teh IAI atau apa itu yang Iya, sudah iya. Betul. ada, apakah itu ada standar tersendiri atau bebas gimana kita yang Betul. mau membuat proyek apa gimana? Lalu, Oke, misalkan kita misalkan saya mau bikin rumah gitu ya, mau bikin rumah 2 lantai nih. Lalu saya tunjuk si perencananya atau konsultannya, ya, itu sama Teh Indah. Misalkan Teh Indah adalah penyedia jasa konsultasi dan kontraktor, anggaplah seperti itu ya. Nah, saya mau bikin rumah nih. Nah, yang untuk menghitung RAB itu adalah Teh Indah. Jadi Teh Indah dia mendesain gitu ya, membuat gambarnya dan menghitung RAB-nya. Itu tugas dari eh, konsultan atau kontraktor gitu ya. Nah, si owner ya dia apa namanya? Ya lihat saja. Jadi dia lihat untuk bikin gambar rumahnya itu harus mengeluarkan berapa gitu ya. Tapi si owner pun sebetulnya harus punya eh, budgeting ya, perkiraan harga dia sendiri gitu ya. Misalkan untuk bangun rumah tinggal yang standar itu per meternya adalah 3.500.000 gitu ya untuk per meternya ya. Itu untuk rumah tinggal yang standar. Nah, terus dari eh, konsultan itu RAB yang lebih detailnya lagi kan ya kayak tadi tuh. Itu dari konsultan. Kalau owner biasanya ngitungnya per apa namanya? Meter lari dari bangunan ya. Nah, 3.500.000 misalkan. Nah, nanti dibandingkan aja kira-kira budgeting dari owner 3.500.000 per meter persegi itu masuk nggak dengan RAB dari konsultan dengan desain yang sudah dibuat oleh konsultan gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak masuk budgeting dari owner, konsultan akan menyesuaikan kembali. Nah, kira-kira apa material yang harus disesuaikan atau eh, ada yang harus dikurangi gitu ya, sehingga masuk ke budgeting si owner ya gitu ya. Atau ada juga owner yang langsung menyerahkan kepada konsultan ya udah saya pengen bikin rumah kayak gini gitu ya, dengan konsepnya kayak gini gitu ya. Harganya itu terserah aja gitu ya, menyesuaikan dengan RAB dari konsultan kayak gitu. Jadi yang menghitung RAB awal itu adalah konsultan atau kontraktornya ya, kontraktor yang akan membangunnya. Kalau konsultan kan dia berdasarkan dengan desain yang dia buat ya. Kalau kontraktor nanti dia hitung lagi sesuai dengan kira-kira uh, yang akan dibangunnya gitu ya. Ada yang sesuai gitu ya, ada kontraktor yang bisa terima dengan harga konsultan ya, ada juga kontraktor yang menghitung dia lebih tinggi dari harga konsultan. Itu agak agak itu sih iya, iya. kayak gitu, biasanya Tapi sama atau lebih kurang biasanya kontraktor itu dari harga konsultan. eh, satu lagi boleh. Hmm. Kebetulan ini ada rencana buat membangun dan lain sebagainya. Nah, Ya. le- Kang Agung ini lebih efektif dan efisien harga borongan atau harga per hari ya kalau misalkan membangun suatu rumah itu Oke, jadi efisien mana? kalau saya biasanya kalau untuk ngebangun ya itu harganya adalah harian ya, harian ya supaya lebih enak ya. Dan harus dilihat juga sih sebetulnya tukang yang bekerja ya. Ada juga tukang yang apa namanya harian yang lambat gitu ya.
Ada juga yang seperti itu. Ada juga tukang harian yang bagus kerjanya kayak gitu. Itu nanti dilihat dengan siapa yang akan bekerjanya gitu ya. Tapi supaya tidak meleset jauh, eh, saya biasanya harian sih dihitungnya. Kalau borongan memang eh, dia bisa lebih cepat ya. Tukang itu ngerjainnya cepat karena dia borongan. Jadi pengen cepet-cepet beres karena dia borongan. Misalkan untuk bikin dinding 10 meter gitu ya, 10 meter lari itu 10 juta gitu ya. Nah, tukang otomatis pengen dia cepat selesai ya. Beda dengan yang harian kayak gitu. Jadi kalau saya amannya harian biasanya. Lihat tukangnya juga gitu ya. Biasanya harian. Lalu apa namanya? Kalau harian kan si materialnya kita beli sendiri ya. Ada juga tukang yang borongan dengan si bahannya gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Jadi ada borongan upahnya saja, upah kerja gitu ya. Ada juga borongan yang dengan bahannya. Ada tukang yang seperti itu. Tapi kalau untuk cari aman kita eh, di harian saja saya kira. Jadi kita yang ngontrol si bahannya juga gitu ya. Bahannya kita yang kontrol, tukang kita yang kontrol juga seperti itu. Karena kadang kalau eh, borongan dia pengen cepat selesai, hasilnya kurang maksimal kayak gitu. Jadi memang harus dilihat si tukangnya juga sih. Gitu ya, Teh ya. Jadi saya pikir lebih amannya harian. Mm. Oh iya, baik. Mungkin yang lainnya bisa ada yang mau ditanyakan, silahkan. Halo, saya Kak. Ya, silahkan Kang Arif. Itu Mas Agung, sebenarnya untuk bahan-bahan material kita tahu harganya dari mana? Apa kita tanyakan sambil tanya-tanya ke yang jualan, yang maksudnya itu di toko bangunan, kayak jual keramiknya, terus kayak bahan-bahan kayak besinya itu, untuk analisa harga gimana? Udah itu aja mungkin. Terima kasih. Oke. Nah, biasanya kalau ada proyek renovasi atau pembangunan, saya bandingkan juga harga dari PU gitu ya, dari Bina Marga dengan harga di material terdekat yang akan saya belanja di situ. Nah, jadi saya bandingkan tuh mana yang masuknya tuh, ya. Kalau misalnya dari harga PU lebih tinggi, ya saya pakai yang harga PU ya, saya dapat ini. Tapi kalau misalkan yang material lebih tinggi di situ, saya pakai. Nah, jadi supaya lebih akurat, ah, kita pakai harga bahan yang ada di material itu atau material yang akan kita belanja di situ. Itu pasti lebih akurat gitu ya. Nah, tinggal kita masukkan aja harga yang sudah kita dapat dari material. Contoh harga ininya seperti ini. Saya screen lagi ya. Oke, ini kelihatan ya. Ini kelihatan? Sudah? Kelihatan, kelihatan. Oke. Oke, seperti juga bahan baku. Oke. Nah, ini kan eh, ada harga bahan baku nih. Ini dari DKI Jakarta tahun 2020 nih. Nah, dari sini kita bisa cross check ke material yang terdekat atau yang akan kita belanja di situ. Nah, nanti kita bandingkan nih harga per kilonya berapa. Kalau misalnya di analisa harga ini dia terlalu rendah, ya kita naikkan aja sesuai dengan harga di material itu gitu ya, supaya kita nggak rugi gitu ya, nggak meleset sih harganya. Biasanya saya seperti itu. Jadi saya cross check ke material-material yang akan saya belanja, tanya nih harga semen berapa di situ gitu ya. Nah, kalau misalnya ini sudah sesuai berarti udah oke. Kalau misalnya enggak ya saya harus merubahnya lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Terus waktu harga-harga yang lainnya gitu ya, kita cross check seperti itu. Gitu ya, Kang ya, Kang Arif ya. Ya, terima Karena kasih. eh, kalau RAB ini kan dia masih kira-kira ya, misalkan kita sebagai perencana gitu ya, punya proyek di Makassar gitu ya. Kita ini sebagai perencana atau konsultan punya proyek di Makassar. Terus eh, pengen dihitungkan RAB-nya berapa.
Nah, kalau kita sebagai konsultan kan tidak mungkin harus tanya material satu-satu gitu ya. Paling ya kita estimasikan harga dari dinas dari sana gitu ya, harga rata-ratanya. Itu nggak masalah juga. Tapi kalau kita sebagai kontraktor ya, ya kita harus tanya langsung. Kita sebagai kontraktor atau pelaksana di sana ya kita harus cross check langsung satu-satu tuh si toko material deh kayak gitu supaya nggak meleset jauh gitu ya. Tapi kalau dari PU pun nggak terlalu ini sih sebetulnya kalau dia sudah yang terbaru gitu ya, harga rata-rata. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ya, ya. Oh ya, nambah lagi. Mm-mm. Untuk pembuatan misal di kitchen, di dapur kan ada itu apa namanya, rak. Itu kan biasanya bahan-bahan kita membuat. Nah itu kita pasti kan pasrah ke yang itu ya, bagian pemborong kitchen. Ya. Mm-mm. Itu gimana itu? Apa kita tetap kita yang belanja bahannya atau pasrah ke borongan gitu maksudnya? Oke, kitchen set ya, Hmm. harus ya kitchen set ya. Eh, Kalau kitchen set itu biasanya harganya bisa borongan atau kalau misalkan ketemu dengan tukang kayu yang bagus itu bisa harian juga. Jadi kita yang beli kayak gitu ya. Tapi biasanya si tukang kayu itu jarang gitu ya. Tukang kayu yang bagus itu jarang dibanding dengan tukang bangunan yang biasa gitu ya. Karena kan Iya, kalau interior itu eh, lebih sedikit ya dibanding dengan eh, tukang tukang apa namanya ya bangunan biasa gitu ya. hmm, Nah, kalau untuk kitchen set itu bisa dengan harga borongan juga. Nah, kita bisa lihat tuh harga borongan dari vendor-vendor yang menyediakan kitchen set. Ini salah satu contoh ya. Misalkan saya bikin apa namanya workshop furnitur gitu ya. Harga di saya per meter larinya adalah 1.800.000 gitu ya. Nah, lalu ada di vendor yang lain itu harga per meter untuk kitchen setnya 2 juta. Nah, itu nanti kita bandingkan saja harga mana yang masuk gitu ya. Karena kalau harga furnitur memang dengan spek yang sama dia tidak jauh berbeda ya setiap vendor di 1.800.000 2 juta gitu ya per meter lari ya kalau untuk ikan set kayak gitu itu kalau misalnya kita mau borongan jadi harganya hmm, kurang lebih segituan tuh karena saya kan eh, apa namanya ada workshop furnitur juga jadi tahu ya ya, harganya biasanya segituan. Jadi kalau borongan segituan, 1.800.000, 2 jutaan. Dan itu harga harga yang sudah normal gitu ya. Tapi kalau misalkan eh, kita ada tukang kayu gitu ya, atau tukang furnitur yang menurut kita bagus, itu ya, udah tahu si pekerjaannya seperti apa, itu bisa harian juga, gitu ya. Tinggal kita beli bahannya ya, kita menyiapkan bahannya dan biasanya si tukang furnitur ya itu udah tahu ini bahan yang bagus tuh pakai multi ini gitu ya terus lapis HPL-nya pakai HPL ini gitu ya nah kayak gitu jadi kalau tukang furnitur yang eh, udah lama di furnitur di interior dia udah tahu bahannya tinggal kita tanya-tanya aja sama tukangnya seperti itu ya tapi kalau misalnya kita nggak tahu nih nggak punya tukang nggak tahu kenalan tukang ya bisa ke vendor seperti itu juga ya dan nanti tinggal cek aja harganya berapa dibanding dengan spek yang sama ya ya. itu kurang lebih Biasanya untuk interior beda ya sama eksterior. Yang garap ya interior, eksterior. iya biasanya beda nah, kalau kita kan di arsitektur ya sipil dan arsitektur RAB-nya seperti ini kalau interior RAB-nya itu beda lagi ya Iya, beda lagi kalau misalnya saya jadi ini kontraktor interior harganya pun akan kayak tadi lagi per meter lari atau per meter persegi. Saya masukinnya kan ini pekerjaan saya bikin pekerjaan interior di sini gitu ya. Pembuatan lemari gitu ya. Ini panjangnya adalah sini saya bikin ini lemari pakaian ya. Ini panjangnya adalah eh, 2 meter kali 3 meter gitu ya 6 meter persegi ini dikali dengan 1.800.000 misalkan ya. Nah,
Jadi 10.800 itu untuk apa? Lemari pakaian ya dengan ukuran segini. Biasanya kalau kontraktor interior seperti itu. Jadi tidak ada SNI khusus ya kalau di interior gitu ya. Oh iya. Beda dengan yang arsitektur dan sipil ini. Beda dengan yang bangunan gitu ya. Kalau interior lebih variatif sesuai dengan bahan yang dipakai. Ya gitu. Gitu ya. Mas Arief ya. Jadi tidak ada standar baku untuk yang pekerjaan interior harganya. Analisanya pun tidak ada standar baku. Kayak gitu. Biasanya kontraktor interior dia menampilkan seperti ini aja. Analisanya dia bikin sendiri. Gitu. Kayak Iya. gitu. Kayak gitu, Arif. Iya, makasih Kak. Ya, sama-sama. Kayak ada yang ditanyakan lagi? Silakan teman-teman yang mau bertanya. Gimana Kak Indah? Ada tambahan dari Kak Indah mungkin? Iya. Kayaknya masih ada bingung ya. Ya nanti memang harus dicoba sih. Dan nanti kalau misalnya teman-teman ada proyek pembangunan, mau bikin apa renovasi gitu ya, kita bisa sharing-sharing aja. Iya. Kita bisa sharing-sharing nih supaya lebih kena gitu ya. Soalnya kalau misalnya hanya dijelaskan gini aja, mungkin ya masih bingung. Apalagi orang awam gitu ya. Untuk kedepannya bisa sering-sering Mas. Via apa Mas? Apa Iya ada kontak? betul. Bisa sharing-sharing aja. Itu di grup bisa atau bisa japri gitu ya. Kita kan mau tanya-tanya nih bikin ini kayak gimana gitu ya. Hitung ini ya gitu. Ya apa? Kita sharing-sharing aja. Kayak ya bisa manfaatnya tuh bisa keterima dengan eh, penuh gitu ya. Supaya teman-teman bisa paham juga. Kayak gitu. Oke, ada Iya. lagi? Ada lagi Kang Chandra apa mengacungkan tangan mau bertanya Kang Chandra? Ini ini kita nyantai aja ya. Mungkin kita terlalu kaku ya. Mm-mm. Oke. Dari tadi nggak ada Suaranya, suaranya Kang Chandra. suaranya nggak ada. Itu Kak Anu. Kak Agung dari mana asalnya? Saya dari Bandung. Oh, Bandung. Eh. Baru nongol lagi karena tadi ada tamu. Iya, silakan. Ya. Mau bertanya Kang Chandra? Eh, untuk sementara mungkin ya. Enggak yang lain aja. Ya. Iya. Silakan siapa lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu ya Kak Indah ya. Masih ada waktu sekitar berapa Iya. menit lagi. Ini filenya bisa di-sharing ya? PowerPoint-nya. Formatnya boleh Oh, siap. nanti dikirim di grup. Saya udah kirim ke Taina ya. Oh, Oke. siap. Makasih Kak. Ya, ya. Jadi ini ya teman-teman, materi dari Kang Agung tentang RAB ini juga adalah salah satu kegiatan yang dilakukan ketika kita mengerjakan proyek arsitektur seperti itu. Jadi dia udah gambar gitu kan, di akhirnya ada perhitungan biayanya. Jadi kita sudah tahu oh perkiraannya ini building atau desain yang kita buat harganya sekian gitu. Jadi itu juga sebagai ini ya apa informasi juga untuk ownernya yang punya bangunannya. Oh kira-kira harganya segini. Apakah mau langsung dibikin atau bikin semua atau sebagian-sebagian dulu. Nah dari situ kita bisa lihat mana dulu nih yang mau kita bangun sesuai dengan budgeting yang ada uh, di pemberi tugasnya di ownernya. Nah, mungkin teman-teman juga mungkin ada yang tertarik dengan kegiatan menghitung uang ini. Mungkin bisa juga nih Business Studio mengadakan satu workshop untuk khusus untuk RAB-nya ya. Setelah kita kan Juli nanti kita mau belajar drawingnya dulu nih, bikin gambarnya 3D modelnya seperti apa. Nah, mungkin next time misalnya ada teman-teman yang lebih tertarik lagi, oh ini saya udah tahu nih bikin dindingnya seperti ini, volumenya segini sudah tahu. Yuk kita mulai bikin RAB-nya mungkin bisa
dibantu sama Kang Agung juga nanti untuk belajar RAB-nya ini ya. Jadi teman-teman jadi lebih kena banget. Oh iya, kalau misalnya saya mau bikin bangunan jangan gede-gede, mungkin cukup dulu segini karena budgetnya segini, mungkin bisa jadi dicoba seperti itu kali ya hari nanti. Nah, dari teman-teman ada yang masih mau bertanya tentang ini atau mau diserap-serap dulu nih, mau di eh, ya minimal sudah tahu ya pengetahuan tentang apa saja yang perlu dihitung di rencana anggaran biaya. Gitu. Jadi banyak itemsnya, banyak yang harus dihitung juga. Nah, kalau dengan gambar yang detail, gambar yang ada ukuran, dan gambar yang jelas spesifikasinya, kita akan mudah untuk menghitung rencana anggaran biayanya. Jadi lebih akurat. Gitu ya, Kang Agung ya. Iya. Betul, Feby. Oke, mungkin kalau ini saya mau ada informasi sedikit ya dari Busan Studio. Kita webinarnya untuk yang bulan Juni ini saya rasa sampai di webinar 7 nih, karena seharusnya kita ada satu materi lagi kan yang webinar tentang review masjid dan asrama gitu ya. Nah, cuman entah beberapa minggu belakang ini saya agak kesulitan menghubungi narasumbernya, sehingga mungkin kita perlu reschedule dulu. Nanti mungkin di terakhir kali ketika saya sudah bisa berkomunikasi lagi dengan narasumbernya, kita bisa uh, buka lagi webinar tersebut. Nah, tapi kalau misalnya sekarang mungkin karena belum ada info juga, mungkin webinar ini sudah kita cukupkan sampai di webinar 7 di bulan Juni ini ya. Jadi saya anggap sudah selesai kegiatan webinarnya, sehingga teman-teman sudah bisa mulai ini ya. Kami minta satu tugas dari teman-teman, mengumpulkan resume dari webinar 1 sampai webinar 7 nih sudah mendapatkan apa saja nih. Jadi ingin dibuatkan satu tugas, kurang lebih seperti ini tugasnya teman-teman. Nah, saya mau share yang ini. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan. Iya. Ya. Nah, jadi ini sebagai satu syarat untuk mendapatkan sertifikat dari pelatihan ini, teman-teman diminta untuk membuat satu tugas dari webinar ini. Peserta training diminta untuk mencatat materi-materi yang diberikan oleh instruktur nih, oleh mentor-mentor kita dari yang awal sampai yang akhir ini. Nah, masing-masing peserta mengumpulkan resume pelatihan serta testimoni dan kesan pesan gitu ya. Jadi terserah isinya apa saja, tapi berisikan tentang materi-materi tersebut. Terus ya ada 3 poin yang perlu ditulis-tuliskan ya tentang materi-materi tersebut. Yang kedua kesan dan pesan. Yang ketiga terus materi apa yang paling menarik bagi Anda dari ke-7 materi yang sudah disampaikan ya. Itu yang harus poin tersebut yang ada di dalam resume Anda. Terus tulisannya nggak usah banyak-banyak nih, cukup maksimal 2 halaman sajalah, jadi satu kertas gitu ya. A4 kira-kira isinya jumlah katanya mungkin 500 sampai 1000 kata. Ya itu standar saja. Tulisannya juga mungkin Calibri font 11 atau Times New Roman font 11. Pokoknya yang biasa-biasa aja, jadi cuma satu lembar gitu. Dapat disertai gambar pendukung kalau misalnya teman-teman mau ngasih lihat, oh saya tertarik banget nih sama yang gambar ini, ya kasih gambarnya di situ ya. Kenapa dokter? Ini syukuran bisa kesempatan. Gitu. Nah, terus di situ jangan lupa untuk tulis nama, usia asal pesantren, ya karena kita ini diketik ya, jadi boleh juga misalnya teman-teman mau langsung tampilkan foto teman-teman di situ boleh. Jadi kan saya bisa langsung cross check ya, oh ini nama sama fotonya sudah ada. Nah, jadi teman-teman yang sudah menuliskan resumenya nanti akan mendapatkan sertifikat ya dari Busan Studio untuk pelatihan ini. Gitu. Jadi kita bikin dulu tugas 1 untuk yang webinarnya. Nanti selanjutnya kita akan lanjut lagi yang ikutan workshop. Workshopnya insya Allah kita mulai di bulan Juli ya. Tapi mungkin tanggalnya
kita mulai tanggal berapa nih? Harusnya kan Sabtu, tapi kalau misalnya tanggal 1 ini sangat deket ya. Udah lagi Lebaran juga ya, mungkin teman-teman lagi pada pulang kampung atau apa. Mungkin kita akan mulai di tanggal 20, tanggal 5 ya. Gimana teman-teman, hari Rabu ya. Oke. Ya, saya kira untuk pertemuan berikutnya insya Allah akan kita buka lagi di hari Rabu tanggal 5 Juli untuk workshop pelatihan gambar SketchUp-nya. Gitu. Oke, silakan dilanjut ke Hilma lagi. Oke, terima kasih Kak Indah. Untuk teman-teman, gimana informasinya sudah cukup atau ada yang ditanyain tentang tugasnya, tentang apanya? Bagi teman-teman yang mau info lebih lanjut lagi, silahkan teman-teman hubungi Instagram Bustan Studio atau boleh bisa di grup langsung tanyakan saja kepada mentor-mentor hebat kami. Ada Kak Indah, ada Kang Agung. Ya, beliau sangat mahir sekali di bidangnya. Silakan, ini merupakan kesempatan yang luar biasa ya bagi teman-teman bisa ketemu dengan orang-orang hebat seperti mereka. Teman-teman yang di rumahnya mungkin ada halaman yang mau diubah menjadi suatu taman yang sangat luar biasa, silakan bisa konsultasi dengan Kak Agung atau Kak Indah. Untuk informasi Kang Agung dan Kak Indah ini dan Teh Indah ini ada di grup ya, tinggal japri saja mungkin ya. Ada di Instagram juga, boleh yang belum follow Kang Agung Kurnia silahkan follow di Instagramnya. Kak Indah juga ada ya, Kak Indah nama IG-nya apa Kak Indah? Kalau saya nama IG-nya @kemalaindah. Kemalaindah. Itu Kalau di Kak Indah. Bustan Kita Studio juga itu ada ada juga. di YouTube juga kita ada ya Kak Indah ya. Bagi teman-teman yang mau Ya. subscribe YouTube Bustan Studio, silahkan di sana ada beberapa dokumentasi kegiatan Bustan Studio ya. Ada dari pembangunan pembangunan rumah apa Kak Indah? Ada rumah apa saja? Di masih nggak ada suaranya Kak Indah. Oh, nggak ada. Yang sudah di-post apa ya? Yang sekarang sedang dibangun, yang di Rumah Aceh, di Banda Aceh. Terus pernah juga yang di-post di post lagi apa? Yang di Cipadung ya. Kita ada satu rumah bisnis di situ. Nah, teman-teman datang ya ke yang di Bandung. Kantor Busan Studio ada di situ di Cipadung. Nanti kita kalau yang sama Bandung bisa bersilaturahmi di sana ya Kak Indah. Kalau Kak Iya, Indah main ke Bandung. iya. Insya Allah. Ya itu ada yang Oke. nanya Kak dari chat. Oh, Untuk pengumpulan tugasnya apakah ada batas waktunya Kak? Katanya. batas waktunya sampai akhir bulan Juli. Sampai akhir bulan Juli. Jadi akhir webinar ini ya. Iya, akhir webinar. Ya akhir webinar ini. Nanti sistem pengumpulannya langsung ke Kak Indah atau bisa dikerjakan di Instagramnya, mungkin tinggal ditandai Bustan Studio atau apa untuk buktinya. Dikirim ke WA grup aja. WA grup Ya, langsung. dikirim di WA grup saja ya. Iya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanya teman-teman? Teh Sri, sudah cukup? Satu Kak. Iya, satu katanya. Ya, Oh ini kan iya, silakan. Dari saya kan siapa? kebetulan Arif? di Arif Malang. Kebetulan kan pakai Mac, bisa ya sketchbook. Silakan Arif. Ini kan sementara ketika saya belajar masih di HP sih. Ketika di aplikasi 5D Planner itu, cuman masih belum ke SketchUp. Nah, ini masih belum ke SketchUp di Mac bisa kan ya? Di Mac sebenarnya bisa, cuman kalau softwarenya saya kurang tahu ya. Kok Kang Agung tahu nggak, Kang? Ada untuk yang Mac ya. Mac. Ada. Nah, Soalnya kan untuk ini Mac-nya juga yang yang generasi lumayan lama. Jadi yang sekiranya cukup SketchUp berapa ya? Mas install? 2015 kayak masih bisa sih. Masih bisa. 2015. Iya, 15 atau 2000, dicoba 2017 ya. 2017 itu dia udah ada di Play. Oh iya iya. Coba.
Gitu dicoba aja Saya di, nggak pakai Mac, so ini kurang tahu. di internet kayaknya ada deh Oh gitu. installnya. Kalau di download. Oh, makasih ya. Ya, Ya, ya Udah. mudah-mudahan nanti teman-teman udah dapat semua ya software-nya. Ya mungkin trial juga nggak apa-apa. Nanti kita mudah-mudahan bisa Iya, belajar. paham. Mm-mm. Oke, saya kira cukup kan? Baik, ada lagi yang mau Oke, ditanyakan? Silakan. cukup, Cukup? Kak. Cukup. Saya cukup. Oke, alhamdulillah ya, Kak Indah. Mm-mm. Mau foto Terima dulu. kasih Kang Agung atas materinya. sama-sama, Terima kasih Kang Agung. sama-sama Teh. Oke, untuk sesi selanjutnya, silakan sebelum acaranya kita tutup, kita dokumentasikan dulu ya kegiatan kita hari ini. Boleh teman-teman yang masih belum open kamera, silakan open kamera dulu sebentar. Sip. Kita foto ya. Iya, satu, Oke, satu, dua, tiga. Ah, taruh di mana ya? Di mana? Di mana? Santri, kemana? Oh ini. Oke, udah Kak Indah? Bentar, sekali lagi. Oh ya, Sekali lagi teman-teman. ya. Saya pikir sudah. Baik, sudah Ah, oke, dokumentasikan. sudah. Oke, terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir, menyempatkan waktu ya. Terima kasih banget. Mudah-mudahan ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan kita bertemu lagi di sesi selanjutnya nanti di bulan Juli ya. Di minggu Ya. kedua ya. Minggu kedua di bulan Juli. Dengan pemateri yang luar biasa nanti ya. Ada info lebih lanjutnya, silahkan kalian pantengin terus Instagram Bustan Studio. Dan nanti ada informasi lanjutan dari WA. Oke, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Hilma Agnia pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bersate-sate teman-teman. Ya. Ya. Terima kasih semua-semuanya ya. Selamat Idul Selamat Adha ya. berkurban. Kurban. Lain kali kita naik haji gitu ya, bareng-bareng gitu. Jangan Amin. lupa satenya bagi-bagi. Ya, ya saya top dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, yuk.